gitu ya ke laundry lain, tetapi nanti pada akhirnya dia akan kembali lagi gitu. Jadi mereka mungkin ya, ini saya nggak tahu, mungkin dia kecewa di tempat yang lain sehingga mereka akhirnya kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anto Yono di channel Majalah Laundry. Kali ini kita akan berbicara dengan salah satu pengusaha laundry dari kota Semarang, yaitu Mbak Tria Wulandari atau yang biasa disebut Mbak Wulan. Nah, Mbak Wulan ini akan menceritakan bagaimana dia mengelola usaha laundrynya, beberapa tips tentang bagaimana mengelola karyawan, juga tentang bagaimana mengelola pelanggan, termasuk aktivitas lainnya yang juga produktif, yaitu mengelola channel di YouTube, juga mengelola sebuah toko online. Nah, kita langsung saja kita perkenalkan Mbak Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Wulan. Saya adalah owner dari Oren Laundry yang berlokasi di Semarang. Saya merupakan ibu dari 2 orang anak dan 1 orang suami. Suami 1 aja ya. Untuk usia, kayaknya pamali deh disebut. Mungkin bagi teman-teman yang mau nebak, boleh nih tulis di komentar nih, kira-kira berapa nih usia saya nih. Saat ini saya akan berbincang-bincang santai dengan Mas Anto. Kira-kira perkenalannya gini aja kali ya Mas ya, silahkan dilanjut Mas Anto. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman yang menyimak video ini, jangan lupa untuk memberikan komentar Anda di kolom komentar, karena ada 5 hadiah dari Mbak Wulan berupa 5 paket snowflake untuk Anda yang memberikan pertanyaan yang menarik. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe di channel Majalah Laundry, karena kami akan terus mewawancarai beberapa orang sukses di bisnis laundry untuk memberikan Anda inspirasi dalam mengembangkan bisnis laundry Anda. Baik, langsung saja kita ajukan beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh Mbak Wulan. Pertama, kita akan bertanya kepada Mbak Wulan tentang sejak kapan sih bisnis laundry? Saya mulai usaha laundry di tahun 2010. Ya, di tahun 2010 baru mulai buka. Nah, oke. Kenapa nggak milih jadi ibu rumah tangga aja? Diam di rumah, rebahan, santai, nggak mikir omset, nggak mikir karyawan, nggak mikir pelanggan gitu. Jadi saya itu kan udah terbiasa sibuk nih Mas. Jadi dari dulu kan saya bekerja ya. Dulu saya sempat bekerja di salah satu bank pemerintahan terbesar di Indonesia. Jadi saya sempat kerja 8 tahun saat itu. Dan itu saya dari pagi sampai malam gitu ya. Tahu sendiri kalau kerja di bank kayak apa sibuknya gitu. Jadi sudah terbiasa beraktivitas. Jadi pada saat saya memutuskan untuk berkeluarga dan harus bisa memilih antara karir atau keluarga, tentunya saya juga harus berpikir keras nih, gimana caranya saya tetap bisa produktif, gimana saya caranya tetap bisa sibuk gitu ya, tanpa harus bekerja kantoran gitu. Akhirnya saya memutuskan saya harus ada aktivitas, saya harus buka usaha gitu loh, jangan cuma diam. Nah, dari sekian banyak bisnis yang bertebaran, kenapa sih milih laundry? Kenapa nggak milih kuliner misalkan, kafe atau apa gitu? Kenapa memilih laundry? Karena saya waktu itu kan perantauan nih Mas, anak rantau. Jadi saya memang butuh melaundry pakaian gitu loh. Nah, saat saya melaundry pakaian itu saya selalu mendapatkan eh, kesulitan mencari laundry yang bagus menurut saya gitu. Laundry yang profesional, yang baik, yang minim permasalahan itu kayaknya saya saat itu susah banget gitu loh. Karena saya sering banget yang namanya baju hilang lah, baju ketuker lah, baju saya yang baru beli kelunturan lah gitu. Jadi dari permasalahan-permasalahan itu akhirnya saya punya ide bahwa kenapa saya nggak buka laundry kayak gini aja gitu loh ya. Di sini laundry yang sering ada komplain aja dia rame sekali gitu loh ya, yang masuk banyak sekali gitu. Bagaimana kalau di sini ada sebuah laundry yang profesional yang bisa menjawab kebutuhan pelanggan yang seperti itu gitu, pastinya itu akan menjadikan sebuah peluang yang baik gitu. Saya pikirnya sih saat itu aja gitu, sesimpel itu gitu. Dan saat itu ya sudah, begitu saya mikir itu oke, berarti saya mau resign dari bank dan saya akan membuka usaha laundry yang nggak asal-asal gitu. Saya pengennya yang profesional, yang baik, yang semuanya memiliki standar pelayanan yang baik, sehingga bisa menjawab kebutuhan tentang laundry.
Oh iya, ngomong-ngomong di Orange Laundry itu apa aja sih layanannya? Semua layanan mas gitu. Jadi kita membuat konsep one stop laundry service, jadi semuanya ada, nggak perlu kemana-mana, cukup ke Orange Laundry aja semuanya bisa diatasi ya. Jadi kita dari mulai laundry pakaian kilauan, dari mulai laundry satuan seperti jas, kebaya dan lain-lain gitu ya, stroller, karpet, helm, sepatu, cuci sofa, spring bed, jok mobil, semuanya ada deh mas. Apa aja yang bisa dicuci kita cuci deh. Apa sih kelebihannya Orange Laundry? Kelebihan Orange Laundry, mungkin kita karena menerapkan one day service ya mas. Jadi pelayanan di Orange Laundry itu semuanya one day service untuk cuci kilauannya. Kalau di tempat lain mungkin ada layanan reguler, ada layanan one day gitu ya. Kalau di kita nggak ada. Jadi kadang-kadang orang, kak mau yang nyuci 2 hari 3 hari dong, nggak ada. Di kita semuanya one day, semua 1 hari jadi, masuk sekarang besok jadi gitu. Jadi kalau kita bisa mempercepat sirkulasi barang, kenapa enggak gitu? Ngapain kita bikin 2 hari 3 hari menuhin rak gitu ya, duitnya nggak cair-cair gitu. Jadi kita bikin aja 1 hari jadi. Itu membuat daya tarik atau kelebihan kita. Jadi sudah terkenal bahwa Orange Laundry itu laundry one day service gitu. Jadi kalau kepengen cepat ke Orange Laundry aja gitu, dengan harga yang mungkin sama dengan di tempat lain, tetapi di tempat lain bisa 3 hari 4 hari, di kita cuma 1 hari, pilih mana gitu ya. Itu sih kelebihan kita. Nah, mengenai nilai tambah nih, nilai tambah apa yang diberikan Orange Laundry kepada pelanggan? Jadi untuk laundry itu kita harus bisa memberikan kepercayaan kepada konsumen, kepada customer, kepada calon konsumen, bahwa mereka merasa aman melaundry di kita, merasa nyaman melaundry di kita, sehingga kita harus tawarkan sesuatu yang berbeda. Kalau di laundry kita yang premium, itu semua cucian masuk itu kita dokumentasikan dalam bentuk video, Mas. Iya, jadi bagi orang-orang yang memang sangat peduli dengan pakaiannya, itu biasanya mereka mau gitu pada saat kita tawarkan, Ibu, ini mau kita dokumentasikan dalam bentuk video. Kalau orang yang peduli terhadap pakaiannya, biasanya mereka punya pengalaman yang sudah pernah hilang atau gimana, itu mereka mau mas. Jadi mereka nungguin kita hitung sambil didokumentasikan, artinya kita hitung cuciannya, ini misalnya ini kemeja, ini apa gitu, kita dokumentasikan satu persatu. Itu mereka bersedia gitu. Jadi itu nilai tambah kita, membuat pelanggan menjadi merasa yakin ya untuk mencuci di kita, bahwa oh iya ini semua terdokumentasi, jadi nggak mungkin kalau ada cucian tercecer pasti mereka bisa komplain di situ. Bagi pelanggan yang terbiasa atau langganan dengan kita, biasanya mereka percaya aja gitu. Jadi mereka sudah kadang-kadang ada yang nggak mau didokumentasikan, udah percaya aja sama Orange Laundry gitu juga ada. Tetapi kita tetap memiliki pilihan untuk didokumentasikan dan kita tawarkan. Dan banyak juga pelanggan yang menghendaki hal tersebut, sehingga itu mungkin menjadi solusi bagi orang-orang yang benar-benar peduli terhadap kualitas dan supaya laundrynya nggak ketuker-tuker gitu loh mas. Mbak Wulan punya nggak tips supaya pelanggan nggak kabur gitu, supaya nggak jenuh, supaya tetap loyal gitu? Ada tipsnya nggak? Jadi laundry itu kan jasa ya mas. Jadi kalau jasa itu kan kita tetap, apapun yang kita utamakan adalah kualitas. Jadi gimana kita menjaga kualitas, bagaimana kita menjaga kepercayaan pelanggan. Jadi itu yang harus kita perhatikan banget sih, supaya pelanggan itu bisa loyal dan tetap kembali ke kita. Sebenarnya kita harganya nggak murah ya, karena untuk ukuran di wilayah saya membuka laundry itu termasuk harganya di atas rata-rata lah. Misalnya di sebelah saya bisa 2 kali lipatnya gitu ya, di samping ada, di belakang ada, di depan ada, semua sebenarnya penuh persaingan gitu. Tetapi rata-rata orang misalnya ke saya merasa kemahalan, itu dia lari lama gitu ya ke laundry lain. Tetapi nanti pada akhirnya dia akan kembali lagi gitu. Jadi mereka mungkin ya, ini saya nggak tahu, mungkin dia kecewa di tempat yang lain sehingga mereka akhirnya kembali lagi ke kita gitu. Atau biasanya yang datang kebanyakan sih dari orang-orang yang sudah kecewa gitu. Jadi di tempat kita jadi ini nih, jadi tempat orang yang kecewa di tempat lain terus ke kita, aduh saya nyuci saya kelunturan. Mungkin mereka mencoba gitu ya, ya kita menjaga itu aja sih, menjaga itu supaya orang-orang yang sudah pernah datang ke kita, bagaimana caranya supaya mereka akan tetap mencuci di kita. Nah, terus mengenai karyawan, apa sih rahasianya menjaga hubungan dengan karyawan? Cara menjaga hubungan dengan karyawan,
saya memang selalu terapkan hubungan kekeluargaan ya Mas ya. Jadi saya itu sama karyawan itu deket. Jadi bahkan mereka kadang bisa mau curhat, mau apa gitu. Itu tandanya kan deket ya, kita dipercaya gitu. Tidak terlalu gapnya tinggi sekali antara atasan dan bawahan seperti apa, enggak gitu. Jadi kita kekeluargaan, tetapi saya juga punya batasan-batasan. Jadi kita tarik ulur aja sih Mas. Jadi harus bisa bagaimana memposisikan pada saat kita harus tegas, pada saat kita memang harus baik, harus bisa merangkul mereka, bagaimana caranya mereka dengan kita dekat tetapi tetap ada jarak. Ada nggak alasan karyawan untuk loyal gitu? Itu harusnya ditanyakan ke karyawannya ya, kenapa dia mau loyal nih kerja di kita gitu. Jadi kalau untuk loyal mungkin karena mereka merasa nyaman ya Mas ya. Jadi kita kan selalu membuat suasana kerja bagaimana caranya bisa karyawan itu gimana ya, sama kita itu nyaman lah gitu ya. Kalau gaji tentu saja itu salah satunya ya, tetapi tidak selalu. Kadang-kadang orang bergaji besar tetapi pada saat lingkungan kerja tidak nyaman juga itu salah satu penyebab orang tidak betah gitu. Jadi banyak faktor sebenarnya. Tetapi salah satunya mungkin di tempat kita memang sudah sangat dekat. Jadi kita sering mengadakan meeting, kita sering mengadakan gathering gitu. Jadi memang kita seperti keluarga. Jadi kalau mereka ada problem, ada masalah, pasti bisa kita diskusikan dan ada jalan keluarnya gitu. Kalau namanya masalah tetap aja yang namanya orang banyak itu pasti susah banget nih Mas ngaturnya. Beneran. Jadi ada aja yang di outlet berantem, ibu sih ini berantem dengan ini berantem dengan ini. Ya memang seperti itu gitu loh. Kita adakan briefing, kita adakan kita cari solusinya seperti apa gitu. Akhirnya mereka di situ mungkin merasa nyaman gitu. Jadi yang kerja di Orange Laundry itu ada yang dari pertama awal kita buka hingga sekarang, jadi 10 tahun ya, ada yang kerja ikut saya sampai 10 tahun. Yang lainnya mungkin sekitar 5 tahun, 4 tahun gitu. Rata-rata itu. Terus gini, misalkan karyawan bikin kesalahan gitu, punishment-nya kira-kira seperti apa? Punishment yang saya berikan ke karyawan itu biasanya kalau ada dua Mas. Jadi misalnya karyawan itu melakukan kesalahan yang tidak disengaja, misalnya merusak pakaian pelanggan atau apa gitu ya. Kalau misalnya kesalahan-kesalahan yang seperti itu sih kita masih berikan peringatan Mas. Jadi kita ada SP1, SP2, SP3 gitu ya. Kalau memang sudah diingatkan dia tetap nggak bisa ya akhirnya kita keluarkan. Tetapi kalau untuk punishment yang berhubungan dengan kejujuran itu kita tidak ada ampun. Jadi pada saat ada orang terbukti bahwa dia tidak jujur sekecil apapun itu, pada saat dia sudah tidak jujur itu enggak banget gitu. Jadi kita langsung saya keluarkan tanpa surat peringatan gitu. Nah, terus untuk karyawan yang berprestasi, karyawan yang memiliki bakat, minat kayak gitu, apa sih rewardnya? Jadi kita memang ada bonus, ada insentif gitu ya Mas. Jadi untuk bonus biasanya kita berikan pada saat target terlampaui. Jadi setiap outlet itu kita berikan target omset gitu. Jadi pada saat itu terlampaui nanti akan bisa mendapatkan bonus. Dan untuk karyawan-karyawan berprestasi, misalnya dia bawa customer atau dia punya prestasi-prestasi lain, nanti kita berikan dalam bentuk insentif. Nah, untuk karyawan-karyawan yang memang saya anggap bisa untuk menjadi pemimpin, itu nanti ada jenjang karirnya. Misalnya dia akan saya jadikan ketua outlet gitu ya, untuk bertanggung jawab terhadap sebuah outlet, atau untuk menjadikan supervisor kalau dia memang bisa ada bakat kepemimpinan, atau bisa juga dia akhirnya nanti menjadi manajer yang bisa mengatur semua bisnis Orange Group seperti itu. Ngomong-ngomong di Orange Laundry itu ada nggak sih kayak training? Ada program training maupun gathering kita ada ya. Jadi kalau gathering sih kita biasanya setiap tahun sekali kita rame-rame piknik ya. Tujuannya sih untuk refreshing, untuk jalin keakraban gitu. Kita biasanya keluar kota kemana gitu, nanti kita diskusikan. Untuk gatheringnya setiap tahun ada.
Kemudian untuk training-training, mungkin untuk pengembangan skill karyawan kita juga berikan training-training, misalnya ikut pelatihan-pelatihan gitu. Kalau saat ini yang lagi baru kan cuci sepatu tuh Mas. Nah, cuci sepatu tuh juga kita harus bisa memberikan edukasi yang benar kepada karyawan-karyawan supaya jangan sampai salah nih dalam menangani gitu. Jadi tetap mereka kita ikutkan training atau ikutkan pelatihan-pelatihan seperti itu, tujuannya supaya mereka expert. Nah, sekarang tentang kegiatan lain di luar laundry. Konon katanya channel YouTube-nya sudah puluhan ribu subscriber. Wow. Sejak kapan sih jadi YouTuber? Kalau jadi YouTuber sih baru setahun terakhir ini sih Mas. Jadi kalau channel Oren Laundry sendiri sebenarnya sudah sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, tetapi sempat vakum gitu karena saya nggak sering bikin konten, tetapi untuk aktifnya itu sekitar 1 tahun belakangan ini. Terus tujuannya jadi YouTuber atau tujuannya bikin channel di YouTube itu apa? Kalau ditanya tujuannya apa, sebenarnya sih saya membuat channel YouTube Oren Laundry itu pertama-tama itu karena untuk branding Mas. Jadi untuk saat ini itu kan kita harus memperkenalkan bisnis kita lewat internet ya. Jadi memang tujuan utama saya untuk branding supaya orang lain mengenal, supaya orang lain tahu bahwa oh di sini ada Oren Laundry, oh di sini ada laundry yang profesional dengan pelayanan yang baik, yang bisa dipercaya. Seperti itu tujuannya sih, kita memberikan edukasi ke customer supaya mudah ditemukan bisnis kita, dan untuk pengenalan tujuan utamanya sih saat itu sebenarnya. Tetapi berjalannya dengan waktu, saya upload beberapa video, kemudian saya tinggal gitu ya, saya udah nggak pernah lihat channel saya lagi. Kemudian setelah saya kembali, kok ternyata rame gitu ya, banyak komentar, banyak yang support bahwa Kak bikin konten ini dong, bikin ini dong gitu. Jadi banyak pertanyaan yang membuat saya jadi semangat lagi nih Mas. Akhirnya saya semangat lagi mengikuti permintaan teman-teman yang suruh bikin konten ini dong Kak, bikin konten ini dong Kak. Akhirnya saya ikutin gitu, dan akhirnya channel saya malah jadi berkembang gitu sampai saat ini, malah subscribernya lumayan banyak gitu ya. Untuk sampai saat ini mungkin sekitar 76.000 gitu ya ada. Akhirnya ya sudah deh, keenakan jadi YouTuber nih. Gimana kondisi channelnya, atau berapa ribu subscriber sekarang Mbak? Kondisi channel YouTube Oren Laundry saat ini subscribernya sudah 76 ribuan ya, dan sudah monetize. Jadi channel itu sudah menghasilkan iklan gitu. Jadi lumayan sih Mas, bisa dapat dolar gitu ya setiap bulan yang masuk ke channel YouTube Oren Laundry. Sebenarnya sih tujuan kita yang utama bukan itu sih gitu. Itu bonus aja menurut saya gitu. Tujuan utama saya ya share berbagi aja melalui channel YouTube. Nah, mengenai toko online, katanya punya toko online juga. Gimana itu? Ya, saat ini saya sudah punya toko online yang setiap hari alhamdulillah selalu ada order gitu ya. Kebetulan toko online saya itu dihandle oleh seorang admin, jadi memang tidak ada liburnya, non-stop 30 hari ya, nggak pernah libur. Jadi setiap hari ada transaksi terus sih Mas, lumayan alhamdulillah lah. Boleh tahu nggak omsetnya berapa? Berapa omsetnya? Perlu disebut nih. Nanti dikira sombong lagi. Kalau omset per bulannya bisa 100-an sih Mas. 100-an nyampe gitu ya, alhamdulillah. Jadi yang dijual itu antara lain kebutuhan-kebutuhan laundry sih yang biasa kita gunakan dari A sampai Z, yang biasa kita pakai itu saya jual gitu loh. Kalau kita kan memang selalu stok bahan baku itu banyak Mas, karena outlet saya banyak sehingga saya kan harus stok banyak karena jangan sampai kehabisan gitu ya. Akhirnya saya membelinya itu partai-partai besar gitu. Akhirnya saya dapat harga-harga khusus ya, harga-harga distributor gitu, yang harga miring, karena pembelian saya selalu banyak gitu untuk kebutuhan laundry saya gitu. Kemudian di channel YouTube itu saya selalu membagikan tips-tips atau tutorial-tutorial sesuai yang kita lakukan sehari-hari di outlet kami gitu. Jadi saya misalnya cara nyuci sepatu gimana sih, cara nyuci pakaian ini gimana sih, cara bikin deterjen gimana sih gitu. Saya baginya di channel YouTube saya seperti itu gitu. Tapi pada akhirnya orang-orang
nanya ya kan, Mbak itu belinya di mana, ini belinya di mana gitu loh. Kalau misalnya kan lucu juga kalau saya bikin tutorial terus cari sendirilah di mana gitu, terserah kan lucu ya Mas. Akhirnya ya sudah, kita sediakan aja untuk bagi yang bertanya, bagi yang nggak tahu ini produk ini belinya di mana. Akhirnya saya membuka online shop di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, atau bagi yang nggak punya itu juga kita bisa dilayani lewat WhatsApp gitu. Jadi ada admin yang menangani itu. Jadi kita toko online-nya di situ, di marketplace gitu loh, bagi orang-orang yang menanyakan itu belinya di mana, itu di mana gitu. Nah, secara tidak sengaja akhirnya online shop saya malah rame Mas gitu loh. Jadi menjadi berkah tersendiri nih gitu. Akhirnya jalanlah itu. Terus kira-kira nih, apa rencana ke depan atau apa sesuatu yang belum tercapai dan ingin segera dicapai? Rencana ke depan yang belum tercapai, sepertinya saya ingin lebih fokus lagi untuk lebih banyak membuka cabang ya Mas ya. Jadi kalau bisa 1 tahun bisa 2 atau 3 cabang dibuka gitu, karena memang Orange Laundry sepanjang 10 tahun ini saya hanya punya 6-7 cabang. Itu menurut saya ya, itu terlalu lambat perkembangannya gitu, karena memang saya sebagai kodrat seorang perempuan kan saya harus bisa bagi waktu nih Mas. Jadi saya harus bagi waktu untuk keluarga, untuk suami, untuk anak gitu. Jadi di rentang 10 tahun itu saya hamil 2 kali ya, udah 9 bulan kali 2 nih. Kemudian saya merawat anak dari umur 0 sampai 2 tahun kan nggak bisa ditinggal nih, jadi saya fokus ke anak gitu. Jadi menurut saya banyak waktu yang tidak bisa saya gunakan fokus untuk benar-benar mengembangkan laundry. Sehingga sekarang anak-anak sudah lumayan, sudah 3 tahun dan 6 tahun gitu, sehingga saya mulai akan mengejar impian saya kembali untuk fokus di laundry dan bisa, semoga saja bisa membuka cabang lebih banyak lagi. Ngomong-ngomong, gimana suami responnya seperti apa tentang aktivitas Mbak Wulan seperti ini, tentang bisnisnya, tentang channelnya? Pendapat suami dengan bisnis laundry yang saya jalani sih mulai positif ya, artinya mulai ada pengakuan gitu. Karena saya dulu kan memang suami benar-benar nganggep laundry itu hanya bisnis sampingan yang saya lakukan untuk mengisi kekosongan supaya nggak terlalu di rumah banget gitu ya. Jadi ada kegiatan gitu. Suami saya tidak terlalu mendukung usaha saya. Jadi biarin aja, kamu lakukan aja, yang penting untuk kesibukan kamu aja gitu. Tetapi setelah saya lama-lama punya 2 cabang, 3 cabang, akhirnya sekarang sampai 6 cabang gitu ya. Itu suami saya mulai mengakui nih, oh iya nih, ternyata usaha laundry itu bisa diperhitungkan lah gitu. Jadi dia mulai mengakui sih. Tapi tetap aja nih dukungan yang full support gitu sih enggak gitu. Tetap saya ya jalan aja, yang penting harus bisa membagi antara keluarga, anak, dan pekerjaan. Itu yang paling utama. Baik, itulah tadi perbincangan saya dengan Mbak Wulan. Semoga dapat memberikan inspirasi kepada Anda semuanya, dapat memberikan wawasan, atau setidaknya ada, oh ini potensi saya, oh ini apa yang bisa saya lakukan, oh ini ada inspirasi dan sebagainya. Jadi bisnis itu bisa berkembang ke banyak hal, tidak hanya tentang bisnis yang sekarang saja, tapi juga ada potensi-potensi lain yang bisa Anda manfaatkan, yang bisa Anda gunakan untuk menambah income. Terima kasih, semoga perbincangan kita bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan ide-ide baru bagi para pelaku bisnis yang baru mau membuka usaha maupun yang sudah terjun di bisnis laundry saat ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Anto Wiono. Jangan lupa untuk subscribe di channel Majalah Laundry, karena kami akan selalu menghadirkan kepada Anda informasi-informasi update tentang teknologi laundry, tentang event,